492, Benih-benih Cinta, S3. Keesokan harinya, Aminah sangat santai meski tinggal di rumah orang tuanya. Ia sama sekali tidak diinterogasi oleh Hanan dan Mila. Sebab kemarin Zaki diam-diam menemui mertuanya saat di rumah sakit dan menjelaskan semuanya. Ia meminta Hanan dan Mila untuk tidak lagi meminta penjelasan pada istrinya itu. Karena Zaki takut Aminah akan stres dan malah tinggal di tempat lain. Saat ini Zaki merasa mental istrinya itu sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia lebih keras kepala. "Kamu mau ngantor, Min?" tanya Mila saat sedang sarapan. Aminah mengangguk sambil terus menyuap makanannya. "Perginya naik apa? Mau Abi anterin, gak?" tawar Hanan, sebab ia juga rindu pada anaknya yang telah menikah itu. Sudah 1 bulan lebih Aminah tidak lagi bermanja-manja padanya. "Gak usah, Bi, aku udah pesan taksi online. Kok naik taksi online sih, Nak? Kenapa gak minta tolong Abi aja? Aku cuma lagi pingin tenang aja. Bi, aku pingin banyak-banyak merenung. Kalau perginya dianterin Abi, yang ada sepanjang jalan diajakin ngobrol mulu." "Iya dong, kan kita udah lama gak ngobrol-ngobrol. Kali aja ada yang pingin kamu ceritain ke Abi gitu." "Gak ada, Bi, aku cuma pingin sendiri." "Ya udah, kalau gitu Abi anterin aku aja, ya," sahut Adriana yang kalem ikutan nyamber. "Emangnya kamu gak mau bawa mobil sendiri?" sahut Mila langsung memicingkan mata. Karena sejujurnya ia juga suka cemburu ketika anak gadisnya bermanja-manja pada sang suami. "Lagi pingin dianterin Abi, Mi," lenyek Adriana manja. "Tapi nanti pulangnya gimana? Dijemputin lagi, dong." "Ih, gak. Kasihan Abimu itu udah capek pulang ngajar kalau sore. Masa disuruh jemputin kamu lagi? Abi bukan supir, Lin." Hanan hanya menyimak, tapi Mila yang nyolot. "Sesekali gak apa-apa kali. Mi, boleh kan, Bi?" tanya Adriana sambil bergelayut manja di tangan Hanan. Gak boleh," sahut Mila ketus. "Kok gak boleh? Giliran Aminah malah ditawarin. Gak adil banget sih," keluh Adriana mencebik. "Kalau Aminah cuma perginya aja yang diantar. Kalau pulangnya dia kan bisa minta antar sama Zaki. Lah, kalau kamu minta diantar jemput, enak banget jadi orang. Gimana kalau aku perginya aja juga yang Abi antar? Boleh kan, Mi? Kalau gak bawa mobil sendiri, emangnya nanti kamu pulangnya mau naik apa? Bisa nebeng sama Aa, Rey?" Hanan dan Mila seketika mendelik. Mereka sangat melarang sang anak pacaran. Meski tahu Adriana dekat dengan Rey, tapi mereka tetap memberi batasan kepada dua bocil itu, agar tidak kebablasan. "Jangan ngadi-ngadi ya, Win. Pokoknya kamu pergi naik mobil sendiri aja," tegas Mila. "Sika." Adriana berdecak sebal. Iya, sahutnya ketus. 1 jam kemudian, Aminah telah tiba di kantor. Ia tahu hari ini sedikit telat karena di jalan macet. Tapi wanita itu tetap berusaha tenang saat memasuki ruangannya yang satu ruangan dengan sang suami. Ceklek. Pintu ruangan itu ia buka perlahan, lalu melangkahkan kaki dengan elegan, karena tahu ada sepasang mata yang memandangnya tanpa berkedip. "Selamat pagi, istriku," sapa Zaki lebih dulu. "Ehem." Aminah menetralkan tenggorokannya lebih dulu sebelum menyapa Zaki balik. Jujur, lidahnya terasa tercekat saat mendengar sapaan lembut dari sang suami. "Pagi," sahutnya sambil duduk di kursi kerja dengan wajah datar tanpa senyuman. Zaki yang tengah sibuk itu pun berdiri. Ia berjalan mendekati Aminah yang seolah tidak peduli dengan keberadaannya. Setelah berdiri tepat di hadapan sang istri, Zaki mengulurkan tangan. Aminah menautkan alis menatap Zaki. "Ini apa? Tangan suami kamu. Untuk apa? Biasanya istri setiap kali bertemu suaminya harus ngapain?" tanya Zaki balik,
seraya memberi kode keras pada Aminah. Oh! Tanpa banyak bicara atau mendebat, Aminah langsung meraih tangan itu dan menciumnya bolak-balik. Tapi saat Aminah ingin menarik tangannya karena sudah selesai, Zaki malah menarik tangan itu dan mencium balik tangan Aminah. Klek! Aminah menelan saliva saat darahnya tiba-tiba berdesir hebat, diiringi dengan degup jantung yang cepat. Setelahnya Zaki tersenyum sambil mengusap ubun-ubun Aminah. Kamu udah makan gak, Neng? Aku bawain seblak kesukaan kamu. Loh? Aminah ternganga. Hah? Seblak? Pagi-pagi gini kamu beli di mana? Beli di tukang seblak. Emangnya ada yang buka jam segini? Ada, tapi agak jauhan dari sini. Oh! Sahut Aminah singkat dan padat. Kok cuma sih, Neng? Gumam Zaki kecewa, karena ia sudah bersusah payah mencari tukang seblak ke rumah. Agar mau membuatkan seblak spesial karena jam segini tukang seblak belum ada yang berjualan. Ia sengaja membelikan sang istri seblak, karena biasanya mood Aminah akan membaik setelah menikmati salah satu makanan kesukaannya itu. Selain itu, Zaki juga berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka yang sudah di ujung tanduk. Terus aku harus bilang wow, gitu? Zaki mencebik dan melipat kedua tangannya. Harusnya kamu bilang belum sarapan, dan mau makan seblaknya sekarang. Aminah mengulum bibir memperhatikan Zaki. Baru kali ini, ia melihat Zaki sangat lucu dan romantis. Tidak seperti biasanya yang usil dan suka memaksa. Aku udah makan. Celetuk Aminah, karena memang seperti itu adanya. Zaki menghela nafas kasar lalu berjalan kembali ke meja kerjanya. Ia membuka bingkisan di atas meja, dan langsung memakannya tanpa berkata apa-apa lagi. Loh, kok dimakan? Sih? Protes Aminah menghampiri Zaki. Zaki mendongak dengan mulutnya yang berlepotan gara-gara kuah dari seblak yang berwarna merah tersebut. Katanya kamu udah makan? Iya, tapi kan aku gak ada bilang gak mau seblaknya. Oh, ya udah. Kita makan sama-sama. Yuk. Tapi ini cuma ada satu. Iya, maksud aku kamu makannya sama aku aja. Biar aku suapin. Belum juga Aminah setuju. Zaki sudah menyodorkan sendok berisi seblak itu ke mulut istrinya. Aminah pun menganga lebar. Jujur, hatinya meleleh mendapatkan perlakuan romantis dari Zaki yang biasanya usil. Bang Zaki kenapa tiba-tiba berubah manis seperti ini? Ya, apa dia masih ingin mempertahankan aku? Batin Aminah menerka-nerka. Padahal memang sudah jelas. Dari kemarin Zaki mengatakan akan berusaha memperbaiki semuanya. Aminah makan sambil termenung. Tanpa ia sadari, semua seblak yang ada habis masuk ke dalam perutnya. Zaki hanya mencicipi di suapan pertama karena ia tidak suka dengan yang namanya seblak. Di sore hari, Zaki dan Aminah menutup laptopnya berbarengan. Pekerjaan mereka telah selesai, dan jam pulang kerja telah tiba. Aminah melirik ke arah sang suami, berharap akan mendapatkan sikap manis lagi dari Zaki. Meski ia berpura-pura biasa saja, tapi sebenarnya dalam hati berbunga-bunga dan ingin mendapatkan perlakuan manis itu terus-menerus. Kamu mau pulang, Neng? Tanya Zaki memulai pembicaraan. Iya. Sahut Aminah singkat. Oh, ya udah. Hati-hati di jalan, ya. Deh. Mata Aminah langsung membulat. Apa? Bang Zaki gak ada niatan untuk nganterin aku pulang, gitu? Kok dia malah kaku lagi sih? Kayak kanebo kering. Batin Aminah kecewa karena Zaki sangat di luar ekspektasi. Karena ia berharap Zaki akan memaksanya untuk mengantar pulang. Abang mau pulang juga? Tanya Aminah balik, seraya menutupi rasa kecewanya. Enggak. Mau kemana? Mau ketemu teman? Temannya cewek apa cowok? Tanya Aminah tiba-tiba ngegas. Zaki terkekeh dalam hati. Cewek? Sahutnya sambil melangkah menuju pintu keluar. Sontak Aminah langsung berlari mengejarnya. Wanita itu langsung merangkul tangan sang suami.
Aku ikut. Celetuknya, seolah lupa dengan gengsi yang semula setinggi langit. Dasar oneng, kalau udah cinta bilang aja. Gak usah pakai ngambek minta dipulangin ke rumah orang tua segala. Entar kamu gak akan bisa menahan rindu. Loh, rindu itu berat. Aku yakin kamu gak akan kuat. Gumam Zaki dalam hati. Ia yakin benih-benih cinta mulai tumbuh di hati sang istri. Itulah sebabnya Zaki mulai belajar mencintai Aminah. Karena tidak ingin membuat istrinya itu kecewa karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ke-493, bertemu teman S3. Loh, katanya kamu mau pulang? Tanya Zaki sambil mengulum senyuman. Aku mau ikut ketemu teman-teman abang. Kok tiba-tiba mau ikut? Aminah menyipitkan mata, mencari kata yang pas untuk digunakan agar tidak kelihatan posesifnya. Aku cuma lapar. Kok lapar? Iya, lapar aja. Kalau lapar makan, Neng. Bukan ikut aku. Ucap Zaki sambil mencubit hidung Aminah. Jujur, lidahnya yang usil itu sudah gatal ingin meledek. Tapi takut si Oneng akan ngambek lagi. Lah, katanya tadi abang mau ketemu temennya. Biasanya kan kalau orang nongkrong dan ngumpul-ngumpul gitu ya. Kalau gak di kafe, ya di warung bakso lah minimal. Gak semua orang ketemuan di tempat seperti itu. Neng, maksudnya? Ya aku gak ketemuan sama mereka di kafe ataupun warung bakso. Deh. Seketika otak Aminah yang kotor itu langsung merantau. Apa? Ketemuan sama cewek, tapi gak di tempat makan. Biasanya laki-laki kalau ketemu cewek pasti di restoran, kafe, atau warung. Nah, selain itu cuma ada satu tempat lagi yaitu hotel. Batin Aminah. Matanya terbelalak saat menyebut kata hotel. Hotel. Masa iya Bang Zaki mau ketemu cewek di hotel? Gak mungkin batinnya lagi menepis pikiran buruknya sendiri. Baru saja berjalan beberapa langkah, mata Aminah kembali melirik ke arah sang suami yang terlihat santai. Mungkin aja sih, Bang Zaki ketemuan di hotel. Karena malam itu kan dia pingin minta haknya ke aku. Tapi akunya gak kasih dan ngajakin dia jenguk Askia. Kedua tangan Aminah mengepal kuat. Ingin sekali ia menampar wajah Zaki saat ini juga. Tapi kembali teringat bahwa tidak boleh menuduh tanpa bukti. Karena itu jatuhnya adalah fitnah. Oke, sabar dulu, Aminah. Kita selidiki, kalau memang benar Bang Zaki ketemu temannya di hotel. Sebaiknya burungnya sembelih biar gak nakal lagi. Zaki menautkan alisnya melihat tatapan Aminah yang sangat tajam padanya. Ini si Oneng kenapa natap aku begitu banget? Iya. Apa jangan-jangan dia terpesona dengan ketampananku? Batin Zaki malah gil tingkat dewa. Karena Aminah sepanjang jalan terus menatapnya, Zaki sengaja memasang wajah cool, agar Aminah semakin terpesona. Pikirnya. Sebab yang Zaki tahu, Aminah sangat senang dengan cowokku seperti kau. Sika. Aminah berdecak. Ia semakin sebal melihat gaya Zaki yang sok cool. Apa coba maksudnya? Kenapa pakai masang muka begitu? Aku jadi gak sabar pingin nampol. Saat tiba di depan mobil, Zaki membukakan pintu untuk sang istri. Ia berusaha memperlakukan Aminah seperti tuan putri. Setelahnya Zaki langsung melajukan mobil mewah itu melewati jalanan yang sangat familiar di mata Aminah. Tapi beruntungnya Aminah tidak banyak mulut. Karena sedang asik menyusun rencana untuk menyunat Zaki jika benar-benar bertemu dengan wanita lain di hotel. 20 menit kemudian, mobil Zaki terparkir di parkiran rumah sakit, membuat mata Aminah membulat sempurna. Loh, Bang, kok malah ke rumah sakit? Sih? Iya, kan aku mau jenguk Askia. Hah? Katanya tadi mau ketemu teman. Kan Askia temanku. Ada yang salah? Aminah garuk-garuk kepala, karena yang dikatakan Zaki memang benar. Kenapa diam? Ayo turun. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi sih? Bang, tahu gitu aku gak ikut. Kan kamu juga gak tanya teman yang mau aku temuin siapa. Lebih baik kita turun aja. Ya, jengukin Askia. Kemarin kamu kan udah janji mau nengokin dia lagi.
Aminah menghela nafas kasar sambil memutar bola matanya. Dasar suami nyebelin. Tinggal jelasin yang detail, biar istrinya gak overthinking. Umpat Aminah pelan, tapi Zaki mendengar dengan jelas. Ia tertawa puas dalam hati. Sepertinya kamu sudah mulai posesif ya, Neng. Cuma gengsinya aja yang masih gede. Batin Zaki. Assalamualaikum. Sapa Zaki pada dua laki-laki yang sedang duduk di ruang tunggu. Waalaikumsalam. Sahut mereka kompak. Wah, Bang Zaki, apa kabarnya? Tanya salah satu dari mereka. Orang itu juga langsung memeluk erat tubuh sahabatnya. Alhamdulillah aku baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Tiba-tiba muncul Aminah dengan wajah mencebik, sebab mengikuti langkah Zaki dengan terpaksa. Karena saat ini Aminah benar-benar tidak mood untuk berada di sini. Ia malas mencium bau obat-obatan. Ada Aminah juga. Sapa laki-laki itu juga pada Aminah. Ia menangkupkan tangan di dada seraya memberikan salam. Aminah pun melakukan hal yang sama. Bang Aska, kamu kapan datang? Tanya Aminah antusias. Raut wajahnya seketika berubah menjadi ceria. Baru aja, Min. Habis dari bandara aku langsung ke sini. Tapi mau masuk ke ruangan Askia belum bisa, karena dokter lagi memeriksanya. Jawab Aska. Oh, jadi kamu baru pulang? Iya, soalnya aku diminta Abi dan Umi buat nemuin Askia. Barangkali aja dia mau bangun kalau ada aku. Iya, semoga aja begitu ya, Bang Aska. Soalnya kan kalian udah saling menjaga sejak di dalam kandungan. Mudah-mudahan aja Askia akan bangun kalau kamu yang membangunkan. Amin. Ucap semuanya mengamini. Ngomong-ngomong Bang Aska makin ganteng. Loh, aku sampai pangling liatnya. Celetuk Aminah membuat mata Zaki hampir melompat. Bisa aja kamu, Min. Sahut Aska salah tingkah. Serius, loh. Sekarang makin tinggi, makin putih, dan makin kekar juga badannya. Timpal Aminah lagi. Ia sengaja ingin mengetes Zaki. Gantengan mana Aska sama aku? Tanya Zaki yang sudah berdiri di samping Aska. Bahkan laki-laki itu kembali memasang wajah coolnya. Aminah menyipitkan mata. Tangannya menopang dagu seolah memperhatikan wajah mereka dengan serius. Dua-duanya sama-sama ganteng. Kok? Ya, intinya kalian sama-sama terlihat sempurna di standar kalian masing-masing. Jawab Aminah sedikit membangunkan. Karena ia juga tidak berani membuat Zaki kecewa. Maksudnya gimana? Sih? Jawabnya jangan menye-menye gitu. Dong. Desak Zaki karena ia berharap Aminah akan mengatakan dirinya yang paling ganteng. Bang Zaki ganteng. Bang Aska juga ganteng. Cicit Aminah sambil gigit jari. Hahaha. Lagi tertekan ya, Min. Pingin muji Aska, tapi takut ntar malam gak dikasih jatah. Celetuk Ray. Dari tadi ia sudah berada di tempat ini, hanya saja orang-orang itu tidak menyadarinya. Jatah? Jatah apaan? Tanya Aska bingung. Jatah itu, loh? Lidah Ray tercekat ingin mengatakan. Karena takut ia yang baper jika pembicaraannya ke arah sana. Zaki malah mendekati Aminah. Lalu, cuk. Bibir merah mudanya mengecup bibir Aminah. Ini memang terlihat tidak sopan. Tapi Zaki ingin memberitahu Aska bahwa ia dan Aminah adalah pasangan halal. Bang, kok dicium? Dosa. Pekik Aska sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Tapi Askia masih merenggangkan sela-sela jari untuk mengintip. Halal. Sahut Kal, Ray, dan Zaki kompak. Aska mendelik dan menjauhkan tangannya dari wajah. Hah? Halal? Iya. Aku dan Aminah suami istri.
Jelas Zaki langsung ke intinya saja. Serius? Kapan kalian menikah? Sudah 1 bulan lebih. Oh ya? Sepertinya aku terlalu sibuk sampai ketinggalan banyak berita. Aska menggaruk-garuk tengkuknya. Tidak menyangka Aminah dan Zaki bisa menjadi suami istri. Oh iya, ngomong-ngomong selamat atas pernikahan kalian. Semoga langgeng terus sampai ke jannah, dan segera diberi keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Sahut Zaki dan Aminah kompak mengamini. Ceklek. Ruangan Askia terbuka. Seorang dokter telah keluar karena tugasnya telah selesai. Kal, kamu mau nengokin istrimu? Gak? Tanya Aska pada Kal. Abang aja duluan. Loh, aku jadi gak enak ini. Gak apa-apa, Bang. Kali aja pas abang bangunin. Askia mau bangun. Jadi nanti pas aku masuk udah bisa ngobrol sama dia. Gumam Kal dengan mata berkaca-kaca. Rasanya ia sudah tidak kuat menahan rindu pada sang istri. Kau sudah tidak mampu bertemu dengan Askia yang masih menutup mata. Ya sudah, kalau begitu aku masuk duluan, ya? Iya. Kal mengangguk. Saat Aska memasuki ruangan Askia, ia pun meninggalkan Zaki, Aminah dan Ray, karena ingin menanyakan tentang update terbaru keadaan sang istri. Kal berharap ada kabar baik yang dapat ia dengar hari ini. Rasanya sudah cukup deritanya menanti Askia bangun. Ke-494, Sada, S3. Aska masuk ke dalam ruangan Askia membawa hatinya yang hancur. Jujur, ia sangat menyayangi sang adik. Bahkan dari kecil Aska selalu mengalah dan menjaganya. Dek, kamu kenapa betah banget sih tidurnya? Kamu gak mau bangun? Ini abang pulang jauh-jauh demi nemuin kamu. Loh, abang akan kecewa banget kalau sampai kamu gak mau bangun. Bisik Aska lirih dengan suara bergetar diiringi derasnya air mata. Tangan lembut Aska meraih tangan saudara kembarnya itu. Ia genggam erat-erat agar Askia dapat merasakan keberadaannya. Kamu pasti masih ingat kan? Dek, dulu waktu masih kecil kita sering main di rumah kakek. Ada Ray, ada Om Agil, ada Tante Elvira, ada kakek dan nenek, dan tentunya juga ada Abi dan Umi kita. Waktu itu kita sering makan rama-rama, dan beberapa waktu lalu kamu sempat telepon abang. Katanya kamu rindu momen itu. Nah, sekarang abang sudah pulang. Deh, kita sudah bisa mengulangi momen itu lagi. Abang minta kamu buka mata sekarang, ya? Aska terus berusaha mengajak bicara Askia, meski tidak ada respon apa-apa dari saudara kembarnya itu. Ia mencoba mengingatkan sedikit demi sedikit masa lalu mereka dan berharap akan terdengar hingga alam bawah sadar Askia. Oh iya, Dek. Kamu juga pasti ingatkan sama Kal. Kemarin kamu juga pernah bercerita sama abang, kalau kamu sayang sekali sama dia. Kamu takut kehilangannya. Tapi sekarang kok malah kamu yang giniin, Kal? Harusnya kalau masih sayang gak kayak gini caranya. Dek. Dengan kamu seperti ini, kamu menyiksa batin lakimu itu. Jadi sekarang kamu bangun ya, Dek. Jika tidak bisa lagi demi abang, demi Abi dan Umi, setidaknya kamu lakukan ini demi suamimu. Buktikan cintamu padanya. Di dalam ruangan Aska sibuk memaksa Askia untuk bangun. Sedangkan di luar ruangan, Kal telah kembali dan duduk di samping Zaki dan Ray. Mereka semua saling diam menanti Aska keluar dari ruangan Askia. Ehem! Aminah berdeham karena tempat yang ramai ini terasa sepi bagai kuburan. Kenapa pada diam-diaman aja? Tanyanya. Kenapa, Neng? Tanya Zaki balik. Gak apa-apa, sih. Iya, aku mau cari minum. Ada yang mau nitip minuman atau makanan? Gak. Aminah memutuskan untuk ke kantin saja, karena merasa tidak nyaman ketika berdiam bersama para laki-laki yang sedang dalam mode silent. Zaki berdiri, lalu merogoh sakunya. Nih, Neng. Belikan makanan dan minuman buat semuanya. Ya. Jangan lupa cemilan juga.
Ucapnya sambil menyerahkan uang berwarna merah sebanyak 10 lembar pada Aminah. Siap, Bang. Aminah sangat antusias jika berhubungan dengan yang namanya uang. Dan ia sangat senang dengan Zaki yang sangat royal pada siapa saja. Zaki menatap nanar punggung Aminah yang mulai menjauh. Sebenarnya ia sedih. Hubungan mereka serenggang ini. Kalian lagi ada masalah ya, Bang? Tanya Ray sambil menepuk-nepuk bahu Zaki. Ray sangat peka, sebab ia memperhatikan tatapan Zaki pada sang istri. Ya, kurang lebih seperti itu. Sahut Zaki apa adanya. Ia bukan bermaksud untuk menceritakan masalah rumah tangga mereka pada orang lain. Tapi Zaki juga sudah lelah memendam semuanya sendirian. Karena ia memang tidak pernah lagi menceritakan apapun pada Adibah dan Fathir. Maaf. Bukannya kepo ya, Bang. Tapi aku penasaran, masa orang yang memiliki harta berlimpah dan kehidupan yang sempurna seperti kalian masih bisa bertengkar? Emangnya apa yang kalian permasalahkan? Tanya Ray lagi, padahal ini sama saja ia kepo. Ya banyak. Banyak apanya? Bang, padahal kamu banyak uang, Aminah mau beli apa aja pasti kamu kasih, kan? Aku yakin deh. Aminah gak akan pernah ngerasain yang namanya mandi pakai gayung berbentuk love. Gak akan pernah ngalamin yang namanya ngutang di warung. Ngorek-ngorek tempat skincare yang udah habis. Apalagi sampai minta garam dan terasi ke tetangga. Secara kan suaminya udah sultan di usia muda. Zaki menghembuskan nafas panjang. Yang namanya rumah tangga, pasti ada masalahnya. Ray, gak ada rumah tangga yang sempurna. Karena menyatukan dua hati yang tidak saling mencintai itu tidak mudah. Bukan hanya itu saja. Bahkan kamu harus berusaha menyatukan isi kepala yang tidak sama ini dengan susah payah. Tapi kamu kan banyak uang. Sebesar apapun masalahnya, kalau ada uang pasti selesai. Yang ada di pikiran Ray hanyalah uang. Sebab ia ditolak oleh Adriana karena belum mapan. Zaki terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kamu ini matre apa gimana sih? Ray, aku jelaskan sama kamu. Ya, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Oh ya? Emang masalahnya seberat apa? Sih? Ya, seperti yang aku katakan tadi bahwa kami sedang berusaha keras untuk menyatukan dua isi kepala yang berbeda. Ray manggut-manggut. Karena sebelumnya ia juga tidak paham, sebab belum memiliki pengalaman. Yang sabar ya, Bang. Insya Allah semuanya akan membaik ketika kalian sudah dapat menekan ego masing-masing dan dapat memahami satu sama lain. Ucap Kal baru mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Iya, Pak Ustadz. Tapi yang saya gak ngerti, kenapa ya istri saya itu suka marah-marah gak jelas. Bahkan hal-hal kecil, yang berupa candaan saja bisa membuat dia marah besar. Kau tersenyum seraya menepuk bahu Zaki yang tertunduk lemas. Kamu tidak perlu mencari tahu jawabannya, dan tidak perlu memusingkan hal itu, Bang. Justru sebagai seorang suami, kamu harus bersyukur jika istrimu masih memiliki sifat tersebut. Sebab, wanita yang tidak lagi mencintaimu, dia tidak akan marah ketika kamu berbuat salah, dan tidak akan memperdulikan lagi kesalahanmu sebesar apapun. Jadi intinya, wanita yang suka memarahimu adalah wanita yang sangat mencintaimu. Jelas kau sangat tenang. Zaki termenung. Ia tidak lagi mampu berkata-kata. Apa benar yang dikatakan oleh Kal? Apa si Oneng udah jatuh cinta sama aku? Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga, sih. Soalnya kemarin-kemarin dia nggak pernah baper mau aku bercandain gimana aja nggak pernah ngambek sampai pulang ke rumah orang tuanya seperti ini. Batin Zaki mulai mencerna ucapan Kal. Hei, semuanya, kok betah banget sih diam-diaman? Pasti para bapak-bapak ini pada asik berperang dengan batin masing-masing. Ya. Celetuk Aminah saat datang dari kantin. Sebab para laki-laki itu kembali diam dengan pikirannya masing-masing seperti ia pergi tadi. Kamu beliin aku es kopi gak, Neng? Tanya Zaki. Bukannya menjawab pertanyaan Aminah, ia malah mencari minum karena haus habis curhat panjang lebar.
Ada. Ini buat kalian semua. Sahut Amina menyodorkan beberapa bingkisan yang berisi boks makanan dan cemilan, serta beberapa gelas minuman dingin. Makasih, Min. Azka yang sudah lama mengajak bicara Askia pun akhirnya memutuskan ingin keluar. Karena tak kunjung ada respon dari Askia. Abang tinggal dulu ya, Dek. Kamu sih gak bangun-bangun. Coba kalau kamu bangun, kita bisa bercerita panjang lebar lagi. Ucap Aska sedikit kecewa karena Askia masih bergeming. Oh iya, setelah ini kalian akan nemuin kamu. Kasian deh dia, tiap kali bertemu kamu, hatinya sangat hancur. Kamu gak bisa sih sedikit aja ngertiin dia. Dia itu butuh kamu untuk menguatkannya. Karena saat ini, dia juga terluka akibat kehilangan anak kalian. Harusnya kalian berdua itu saling menguatkan. Bukan malah seperti ini, semua beban dia pikul sendirian. Entah Aska memohon, atau mengomeli Askia. Yang jelas ia kecewa dan merasa perjuangannya untuk pulang ini sia-sia. Cuk! Aska mengecup kening sang adik, lalu melepaskan pegangan tangannya. Langkah kaki laki-laki itu mulai menjauh perlahan. Meski berat, tetapi ia paksakan untuk melangkah. Sebab, dirinya sudah terlalu lama berada di sini. Dan sadar kau juga pasti sangat ingin menemui sang istri. Saat suara tapak kaki yang mulai menjauh itu terdengar samar-samar, saat itu juga air mata Askia mulai menetes dan jari jemarinya mulai bergerak perlahan, seolah memberi respon atas ucapan-ucapan Aska tadi. Bang Aska. Suara lirih mulai keluar di bibir pucat yang sudah lama tak mengeluarkan sepatah kata pun itu. Bre. Sayangnya suara lirih itu dibarengi dengan suara pintu yang tertutup dari luar. Ke-495, Syak S3. Aska menghampiri teman-temannya dengan wajah lesu. Ia terduduk lemas di salah satu kursi yang ada di sana. Sedangkan kau menatapnya penuh harap. Sebab besar sekali harapan kau bahwa Aska akan memberikan kabar baik padanya. Tapi sepertinya kekecewaan harus ditelan lagi oleh kau. Gimana? Bang? Tanya ragu-ragu. Aska mengangkat kedua bahunya. Seperti yang kamu lihat, kedatanganku ternyata tidak merubah apapun. Nafas kau tercekat. Tangannya gemetar saat mengusap wajahnya yang semakin pucat. Rasa putus asa mencekik hatinya yang terluka. Apa yang harus kulakukan agar kamu bangun, istriku? Kesalahanku yang seperti apa, sampai membuatmu menghukumku seberat ini? Tolong, beritahu aku, biar aku dapat memperbaiki segalanya. Seruan hatinya mendesah pilu dalam keheningan yang menyesakan. Tiba-tiba terlihat dokter dan suster berlari memasuki ruangan Askia. Semua mata tertuju memperhatikan dokter dan suster tersebut. Sontak kaki kau terasa semakin lemas, tapi dengan sekuat tenaga ia berdiri ingin mengikuti mereka. Apa yang terjadi, Sus? Tanya kau penuh kecemasan. Bre, sayangnya pintu ruangan itu juga tertutup begitu saja, karena mereka buru-buru ingin menangani Askia. Ada apa ini? Ya Tuhan! Gumam kau terduduk lemas di lantai. Ia menangis sesegukan di sana, karena belum siap menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan ia alami. Kau, yang sabar. Ucap Ray seraya meminta kau untuk berdiri. Sedangkan Aska hanya terdiam di tempatnya, laki-laki itu menangis tanpa suara. Kau kembali didudukan di kursi ruang tunggu. Zaki pun memintanya untuk minum agar sedikit lebih tenang. Kenapa? Nak, ada apa? Kenapa kalian terlihat cemas seperti ini? Deh. Pertanyaan-pertanyaan beruntun keluar dari mulut cerewet Yasmin. Ia baru tiba di sini, bukannya mengucapkan salam, atau menyapa sang anak yang baru tiba dari luar negeri lebih dulu. Ia justru langsung melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Umi, Abi. Aska yang mendapati kedua orang yang sangat ia rindukan berada di hadapannya, sontak langsung berdiri dan memeluk mereka sekaligus. Ihsan dan Yasmin pun membalas pelukan hangat dari sang putra. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong katakan pada Umi.
Adik kamu kenapa? Tanya Yasmin lagi. Aska tidak menjawab. Ia hanya terus menangis terseduh-seduh di pelukan kedua orang tuanya. Yasmin tidak bisa tinggal diam. Ia melepaskan pelukannya dan mendekati Kal. Kal, jelaskan sama Umi. Ini kenapa? Desak Yasmin menggoyang bahu Kal. Aku juga nggak tahu. Mi. Jawab Kal lirih. Ada apa sih? Min, jelaskan pada tante. Yasmin berpindah pada Aminah. Karena ia merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan Kal. Aminah menggeleng dengan wajah bingungnya. Maaf, Tan. Aku juga gak begitu paham. Tadi tiba-tiba dokter dan suster berlarian memasuki ruangan Askia. Sepertinya ada keadaan darurat yang harus segera mereka tangani. Jelas Aminah sesuai yang ada di pikirannya. Mi, Bi, kita bantu Askia dengan doa, ya. Saat ini, kita tidak memiliki dan upaya lagi selain pasrah. Ucap Kal. Yasmin mendelik. Ia kembali menghampiri Kal. Maksudnya apa? Kal, kamu menyerah mengupayakan kesembuhan buat Askia? Omel Yasmin tersulut emosi, karena Kal nampak putus asa. Mi, aku bukannya tidak ingin mengupayakan segalanya lagi buat Askia. Tapi jika takdir sudah berkata demikian, maka kita hanya mampu berusaha mengubah takdir itu dengan doa. Benar yang dikatakan oleh Kal. Mi, saat ini hanya doa yang mampu mengubah segalanya. Timpal Ihsan. Akhirnya semua orang itu terdiam. Mereka duduk sambil berdoa masing-masing. Entah doa apa yang mereka panjatkan, hanya mereka sendiri yang tahu, sebab hanya mampu berdoa dalam hati. Ceklek. Tanpa mereka sadari, ruangan Askia telah terbuka, dan keluarlah seorang dokter, diiringi oleh para perawat. Sepertinya mereka telah selesai melakukan pemeriksaan pada Askia. Permisi, Pak, Bu. Ucap dokter itu menghampiri anggota keluarga Askia. Semuanya terperanjat, karena sedang husuk berdoa. Ada apa, Dok? Tanya Kal cepat. Maaf, saya ingin menyampaikan keadaan Ibu Askia. Deh, jantung Kal berpacu cepat. Seketika udara di tempat ini juga terasa menegang, karena ekspresi dari dokter itu terlihat tegang. Ada apa, Dok? Jadi begini, Pak. Ibu Askia telah bangun dari komanya. Alhamdulillah. Seketika ucapan syukur itu terdengar riuh. Tapi... Dokter itu melanjutkan ucapannya, tapi ia menggantungnya lagi. Lagi-lagi hati Kal yang sempat gembira, dibuat sepat jantung lagi. Tapi kenapa, Dok? Ibu Askia syak setelah mengetahui bahwa bayinya telah tidak ada lagi. Saat ini, dia butuh dukungan dari keluarga untuk bisa melewati masa-masa ini. Boleh saya menjenguknya, Dok? Dokter itu mengangguk cepat. Boleh, silakan. Kal langsung berlari cepat menghampiri sang istri. Tapi hatinya antara bahagia dan sedih karena kabar ini baik dan tidak sekaligus. Sayang, seru Kal. Ia mendekat dan langsung memeluk Askia yang masih terbaring lemas. Bang, anak kita kenapa diangkat? Belum juga Kal melepas rindu, tapi ia sudah diserbu oleh pertanyaan Askia. Kal melepaskan pelukannya, ia belai lembut kepala sang istri. Kamu tenang ya, sayang? Bisiknya. Gimana aku bisa tenang, Bang? Beberapa hari aku gak sadar, dan setelah aku bangun, ternyata anakku sudah gak ada lagi. Mungkin karena baru terbangun dari koma, sehingga Askia masih sulit mengendalikan emosinya. Bahkan ia belum bisa berpikir jernih. Sayang, dokter melakukan tindakan itu demi menyelamatkan nyawa kamu. Karena anak kita berkembang di tempat yang tidak tepat. Jelas Kal sabar memberi pengertian. Tapi kenapa harus dia yang dikorbankan? Kenapa gak aku aja? Kal menggeleng cepat. Tangisnya pecah melihat Askia begitu terpukul kehilangan anak mereka.
Jika aku diminta untuk memilih, tentunya aku akan memilih menyelamatkan keduanya. Tapi, di sini hanya ada satu pilihan. Dan pilihan yang tepat adalah menyelamatkan kamu. Karena anak masih bisa kita usahakan lagi. Tapi jika kamu yang tidak ada, lantas bagaimana aku mencari penggantimu? Karena sampai kapanpun, kamu tidak akan tergantikan. Sayang. Tapi aku gak rela. Bang, aku pingin ikut dengan anak kita aja. Askia semakin mengamuk. Ia sampai meninju-ninju dada Kal. Kal kembali memeluk erat sang istri, sebab sebesar apapun masalah dan emosi seseorang, hanya bisa diredam dengan pelukan. Kalau kamu ikut dengannya, lantas aku bagaimana? Siapa yang akan menemaniku melawan kerasnya badai kehidupan ini? Ingat, masih banyak mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan bersama. Tapi semangat hidupku telah hilang. Bang. Askia terus menjerit dan menangis. Ini bukan sikap yang berlebihan, tapi perasaan sayang seorang ibu pada anaknya itu memang tak terhingga. Bahkan ia rela berkorban nyawa sekalipun demi buah hatinya. Apa kamu sudah tidak mencintaiku? Bukankah kamu selalu mengatakan aku semangat hidupmu? Kamu memang semangat hidupku. Tapi semangat itu tidak utuh lagi, karena telah kehilangan salah satu di antaranya. Percayalah, kita bisa mengganti yang telah hilang itu. Istriku. Apa? Mengganti? Semudah itu kamu bilang? Bang, apa kamu gak sayang dengan anak kita? Aku bukan tidak sayang padanya. Tapi, cara terbaik menyikapi kehilangan itu adalah mengikhlaskan. Biarkan anak kita tenang di alam sana. Dia juga pasti sedih melihat orang tuanya hancur seperti ini. Tapi aku gak bisa ikhlas. Bang, ini terlalu sakit. Bagaimanapun juga dia permata hati kita yang pertama. Kal menangkup pipi Askia dengan kedua tangannya, sehingga mata yang penuh kesedihan itu saling bertatapan. Aku gak meminta kamu untuk langsung ikhlas. Kita bisa mengikhlaskannya secara perlahan. Sayang, jujur, aku pun juga belum bisa ikhlas sepenuhnya. Tapi bismillah, insya Allah, suatu hari nanti, hati ini akan benar-benar ikhlas. Dan yakinlah, setiap sesuatu yang hilang, ketika kita mengikhlaskannya, maka akan diganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Gumam Kal, karena mulai terhipnotis dengan tatapan mata Kal yang teduh. Akhirnya Askia mulai melunak. Ia mengangguk pelan. Baiklah, Bang. Tapi kamu gak kecewakan sama aku? Kamu gak marah kan? Untuk apa aku marah? Ini bukan salahmu, melainkan takdir. Tegas Kal agar Askia terlepas dari rasa khawatir berlebihan yang ia rasakan saat ini. Ke-496, Ragu S3. Di malam hari, Askia yang sedang menjalani masa pemulihan telah dipindahkan ke ruangan ICU. Yang lainnya pun pamit untuk pulang termasuk Ray, Zaki dan Aminah. Sebab orang-orang itu sudah kelelahan. Karena tadi siang mereka juga bekerja. Yang tersisa untuk menjaga Askia hanyalah Kal, ditemani oleh Aska. Aminah telah berada di mobil Zaki, karena tadi mereka kesini berdua. Sehingga pulangnya pun akan berdua, meski tak searah. Semalam tidur kamu gimana, Neng? Nyenyak? Tanya Zaki pada Aminah untuk memecahkan keheningan di antara mereka. Sebab perjalanan malam seperti ini, terasa horor jika orang-orangnya saling diam-diaman. Nyenyak? Sahut Aminah. Apakah ini jawaban yang benar? Tentu saja tidak. Sebab Aminah kesulitan untuk tidur sendiri, karena selama 1 bulan lebih telah terbiasa tidur berdua. Rasanya seperti ada yang hilang ketika ia tidur tanpa mendengar hembusan nafas Zaki. Oh ya? Terus mimpiin aku? Gak? Enggak sih kayaknya. Masa sih? Kirain kamu mimpiin aku. Soalnya kemarin aku mimpi lagi bulan madu sama kamu. Celetuk Zaki. Deh. Seketika bayangan dan pikiran aneh mulai menjalar di otak Aminah. Ia kembali teringat permainan panas mereka di malam pengantin kala itu. Apalagi saat itu Aminah mengakui keperkasaan Zaki,
dan ia sangat mengaguminya. Bulan madu. Ulang Aminah gagap. Iya, bulan madu. Kenapa mimpinya begitu? Ya, mungkin karena selama ini kita belum pernah bulan madu. Zaki mulai menyinggung ke arah sana. Karena sebenarnya ia ingin mengajak Aminah bulan madu untuk merekatkan kembali hubungan mereka yang renggang. Tapi Zaki malu untuk menyatakan. Sebab ia takut akan ditolak mentah-mentah oleh si Oneng. Emangnya abang sudi bulan madu sama aku? Ya sudilah. Kan kamu istriku. Kenapa nanyanya gitu? Emangnya kamu gak mau kalau aku ajakin bulan madu beneran? Ya kali aja kamu anggap aku najis. Enggak dong. Neng, terus waktu awal menikah, kenapa abang gak mau tidur sama aku? Sepertinya Aminah mulai ingin mengorek-ngorek relung hati Zaki. Mulai ingin tahu tentang perasaan suaminya itu. Tidak seperti biasa yang masa bodoh. Dulu bagi Aminah Zaki sayang atau tidak terhadap dirinya. Bodoh amat. Awal-awal itu aku cuma syak aja, Neng. Dan jujur, ada sedikit geli buat bersentuhan sama kamu. Karena biasanya kita sepupuan. Oh ya? Kalau sekarang udah nggak geli? Enggak, dong. Sahut Zaki sambil terkekeh. Aminah manggut-manggut, tidak lagi berkata apa-apa karena sudah kehabisan topik. Ia yang biasanya banyak mulut dan suka membicarakan hal-hal yang tidak penting itu, saat ini terasa buntu dan bingung harus membicarakan apa lagi. Sebab keadaan di sini terasa canggung bagi Aminah. Jantungnya pun berdebar-debar tidak karuan. Kamu lapar gak, Neng? Itu di depan sana ada penjual nasi pink kayaknya. Ucap Zaki lagi, ia berusaha agar obrolan mereka tidak terputus. Aminah menautkan alisnya. Nasi pink? Iya. Kan kamu sendiri yang bilang, kalau nasi goreng itu nasi pink. Ah, iya. Aku lupa. Gumam Aminah sambil garuk-garuk kepala salah tingkah. Gimana? Kamu mau makan gak? Abang lapar. Mukanya langsung menjawab, Aminah justru bertanya balik. Lapar sih, dikit. Cicit Zaki sambil nyengir kuda. Oh, ya udah. Kalau abang lapar, aku temanin abang makan. Tapi kamu ikutan makan, gak? Aminah menyipitkan matanya, berpikir dan menimbang-nimbang. Sepertinya wanita satu ini mulai ingin menjaga image di hadapan sang suami. Kayaknya enggak, deh. Soalnya aku takut gemuk. Haf. Zaki hampir tertawa, untungnya ia berhasil mengendalikan diri. Bagaimana tidak? Biasanya Aminah sangat rakus dan doyan makan, tapi tubuhnya sangat langsing. Sehingga Zaki merasa lucu ketika si rakus menolak diajak makan malam. Kenapa, Bang? Tanya Aminah sewot, karena sadar Zaki ingin menertawakannya. Gak apa-apa, Neng. Kalau gitu kamu temanin aku makan aja, ya? Akhirnya Zaki menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Karena nasi goreng itu hanya dijajakan di kaki lima. Ia memesan 1 porsi nasi goreng seafood dan 1 gelas teh hangat untuk menghangatkan badan, serta 1 botol air mineral. Zaki sama sekali tidak menanyakan pada Aminah ingin sesuatu atau tidak. Bahkan ia tidak memesankan apapun untuk sang istri. Tak lama setelahnya, nasi goreng pesanan Zaki pun telah tiba. Laki-laki itu membaca doa, lalu memakannya dengan lahap. Meski seorang CEO, Zaki tidak gengsi untuk makan di pinggir jalan seperti ini. Sebab ia tahu, Aminah lebih senang makanan kaki lima dibanding makanan restoran. Klek. Aminah menelan saliva saat memperhatikan Zaki yang makan dengan lahap. Kenapa Bang Zaki gak nawarin aku? Sih? Mana nasi gorengnya kelihatan enak banget lagi. Batin Aminah. Lucu banget sih lihat kamu kayak gini, Neng. Kalau mau tinggal bilang aja, jangan gengsinya digedein. Batin Zaki juga sambil terkekeh dalam hati. Aminah berdeham, memberi kode keras pada Zaki. Namun, sayangnya Zaki tetap cuek dan asik dengan makanannya. Aduh,
Ini si abang lupa atau doyan? Ya. Kenapa dia gak nawarin aku? Pingin pesan juga. Tapi aku ngilernya sama yang ada di piring Bang Zaki. Bang, nasi gorengnya enak banget. Ya? Tanya Amina pada akhirnya. Karena sudah lelah menelan saliva yang terus-menerus ingin menetes sendiri. Yes. Akhirnya, kulkasnya si Oneng mulai kehabisan freon. Gumam Zaki bersorak dalam hati. Ia senang Amina yang dingin dan kaku mulai sedikit mencair. Enak, Neng. Enak banget malah. Sahut Zaki setelah puas membatin. Oh, nih, kamu cicipin aja sendiri. Zaki menyodorkan 1 sendok nasi goreng itu pada Amina. Ia tidak basa-basi menawarkannya lagi. Sebab Zaki tahu istrinya itu akan berbicara bertolak belakang dengan isi hatinya karena gengsi. Tapi... Amina berpura-pura menolak. Udah, makan aja. Mau kamu gemuk, kek? Kurus, kek? Di mataku, kamu itu sama aja. Sama-sama makhluk Tuhan yang paling cantik yang pernah aku lihat. Entah dapat inspirasi dari mana, Zaki yang aslinya sangat kaku, tiba-tiba bisa menggombal. Amina tidak mampu mengontrol dirinya lagi. Ia cengar-cengir seperti orang gila, karena dibuat salting brutal oleh Zaki. Kok malah senyum-senyum sih? Neng, ayo buka mulutnya. Amina menganga dengan elegan, tidak lagi menampakkan sifat barbarnya. Sepertinya ia mulai ingin menjadi wanita idaman bagi laki-laki. Kok sekarang Bang Zaki jadi sweet gini? Sih? Hatiku tiba-tiba menghangat, dan ingin selalu berada di dekatnya. Amina mulai terpesona dengan perlakuan manis Zaki. Rasa deg-deg mulai timbul di belahan jantungnya. Rasanya sangat berbeda dari biasanya. Kali ini terasa seperti ada desiran-desiran aneh di dalam darah Amina. Mungkin terasa seperti 2 orang yang sedang PDKT. Tak lama setelahnya, nasi goreng itu telah habis. Zaki membayarnya, dan kembali ke dalam mobil. Amina diam menikmati malam yang hening, sembari mendengarkan musik romantis yang diputar oleh Zaki. Sesekali wanita itu melirik ke arah sang suami. Kalau diperhatikan, ternyata Bang Zaki itu ganteng banget, ya. Selain itu, dia juga baik dan insya Allah imam yang baik untuk aku. Ini kata hati Amina yang mulai jatuh pada Zaki. Amina terus membatin tentang Zaki, hingga tanpa ia sadari mobil yang ia tumpangi tidak lagi berjalan. Ya, mobil itu berhenti di hadapan rumah Hanan. Neng, udah sampai? Seru Zaki. Deh. Amina terperanjak. Apa? Kok bisa udah sampai? Perasaan mobilnya baru jalan. Deh. Serius? Neng? Kita di jalan udah setengah jam. Loh? Oh ya? Kok aku gak ngerasa? Ya. Mungkin kamu ketiduran kali. Enggak. Bahkan aku belum ngantuk. Protes Amina. Karena matanya masih segar 100 watt. Tapi aku udah mulai ngantuk loh. Neng. Aku capek. Pingin cepat sampai rumah. Ucap Zaki mengalihkan pembicaraan. Karena ia takut lidahnya yang usil itu terpeleset dan membuat Amina kembali tantrum. Zaki mulai belajar menjaga sikap, demi memperbaiki hubungan mereka. Amina malah menautkan alisnya. Loh, bukannya ini kita sudah sampai rumah? Iya. Tapi ini rumahnya Abi. Bukan rumah kita. Kan kamu tinggal di rumahnya Abi. Jelas Zaki kembali mengingatkan Amina yang mulai senewan. Deh. Amina baru tersadar. Jika Zaki benar-benar mengantarnya kembali ke rumah Hanan. Oh, iya. Tapi abang gak mau nginap di sini aja. Bahaya loh nyetir malam-malam gini. Apalagi kalau badan abang sudah capek-capek dan ngantuk. Enggak. Sebaiknya aku pulang aja. Neng. Kan masa perjanjian kita belum selesai. Kemarin kamu minta kita harus saling berjauhan dulu selama 1 bulan. Zaki menyinggung perjanjian yang dibuat oleh Amina secara sepihak waktu itu. Bahkan perjanjian itu tidak dibicarakan langsung oleh sang istri. Melainkan hanya melalui pesan singkat. Apa? 1 bulan? Ya Tuhan.
Ini waktu yang panjang. Gumam Aminah frustasi. Ya udah, aku pulang dulu ya. Nih. Zaki mengulurkan tangannya ke hadapan Aminah. Tanpa sempat diminta, Aminah langsung meraih tangan itu dan mengecupnya lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut Aminah lirih. Ia malah tidak rela ditinggal pulang oleh Zaki. Zaki dengan santainya melambaikan tangan saat sudah berada di mobil. Sekarang aku tahu, Neng, jalan mana yang akan aku ambil ke depannya. Aminah berlari memasuki kamar. Ketika mobil Zaki tidak terlihat lagi. Bruk! Ia menjatuhkan tubuhnya begitu saja di atas kasur. Kenapa hati ini tiba-tiba berat? Iya. Kenapa aku mulai merindukannya? Rasa ini sangat aneh. Karena aku baru saja menghabiskan waktu seharian bersamanya. Sepertinya Aminah mulai tidak bisa memahami perasaannya. Sekuat tenaga ia mengendalikan. Tapi bayang-bayang wajah Zaki justru semakin menghantui alam bawah sadarnya. Ia mulai ragu untuk berpisah dengan Zaki.